Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, sehat selalu, salam semangat. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021, hari biasa pekan ke-14. Bagi saudara-saudari yang saat ini sedang sakit karena COVID-19, semoga segera disembuhkan. Dan bagi mereka yang sedang menjalani isolasi di rumah mandiri, semoga tetap semangat, tetap gembira, bahagia, bersyukur, sehingga boleh kembali sehat dan beraktivitas seperti semula, menjalankan karya-karya kebaikan Tuhan. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Damai, semua yang haus akan keadilan dan kedamaian, Kau sinari cahaya pengharapan dalam diri Yesus Putramu terkasih. Perkenankanlah pula kami menjadi saksi warta sukacita itu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, dalam situasi saat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang masih begitu genting karena kita mendengar banyak yang terjangkit, kita mendengarkan sabda Tuhan yang mengutus para muridnya, Tuhan Yesus sendiri, untuk menyembuhkan segala penyakit dan mengusir setan-setan, menjadi pengharapan bagi kita semua bahwa dalam situasi seperti ini, marilah kita tetap percaya kepada kebaikan, dan kebaikan itulah kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri yang akan mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Para murid yang dipanggilnya memiliki misi utama hal itu. Maka sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus, marilah juga kita membantu sesama kita yang saat ini sedang terjangkit virus untuk senantiasa penuh kepercayaan kepada Tuhan. Karena itulah yang akan menaikkan imun, yang akan membawa kepada kebahagiaan dan akhirnya kesembuhan. Dan itu bisa dilakukan ketika hidup kita, hati kita dipenuhi dengan kehendak untuk senantiasa baik kepada siapapun juga. Saudara-saudariku, marilah kita saling menjaga, saling peduli, percaya bahwa penyakit ini bisa dikalahkan oleh karena kasih, oleh karena kebaikan, oleh karena kekuatan Kristus sendiri yang telah mengutus para muridnya juga saat ini bagi keselamatan kita. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk mewartakan kebaikan di tengah-tengah situasi saat-saat ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.